Saudara terkasih, tema renungan kita hari ini adalah rencananya sempurna. Kita berdoa. Engkau punya rencana terindah bagi kami. Kami bersyukur. Artinya Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Karena Engkau adalah Allah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 55 ayat 8 katakan demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, seringkali kita merasa seperti sedang berjalan tanpa peta. Mencari makna, mencari tujuan di setiap belokan jalan kehidupan kita. Kita sibuk merancang masa depan kita, menentukan jalan yang kita pikir itu yang terbaik. Namun firman Tuhan hari ini dalam Yesaya 55 ayat 8 mengingatkan kita bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Dan jalan kita bukan jalannya Tuhan. Ayat ini bukan sebuah penghalang, melainkan undangan untuk melihat rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Saudara, saya ingat sebuah peristiwa. Ada masanya saya merasa hidup saya seperti sebuah proyek yang harus saya kendalikan sepenuhnya. Ya, saya menyusun rencana, kemudian menetapkan target, serta berusaha keras untuk mencapainya dengan kekuatan saya sendiri. Setiap kali ada hambatan, saya merasa begitu frustasi dan kehilangan arah. Saya berpikir ini jalan terbaik saya, bukan? Tapi firman Tuhan mengajarkan hal berbeda dari pandangan saya. Saya mencoba untuk belajar, melepaskan kendali dan mulai bertanya, Tuhan, apa rencanamu? Pada saat itulah saya melihat hidup saya dari sudut pandang yang berbeda. Saya mulai menyadari bahwa jalannya Tuhan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi saya. Tetapi pasti yang terbaik. Sebuah kegagalan yang saya anggap akhir dari segalanya ternyata adalah pintu yang Tuhan buka untuk membawa saya ke tempat yang jauh lebih indah. Sebuah penolakan yang menyakitkan diri saya adalah cara Tuhan ternyata untuk melindungi saya dari hal yang tidak baik. Saya berhenti melihat hambatan sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai tanda bahwa Tuhan sedang mengarahkan saya ke jalannya. Kristus dalam hidupnya adalah teladan penting karena ia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga menghidupinya secara sempurna. Sama seperti saya yang menemukan bahwa melepaskan kendali dan mengikuti rencana Tuhan akan membawa damai sejahtera. Yesus mencontohkan bagaimana penyerahan diri total kepada Bapanya. Ia menunjukkan bagaimana ketaatan, kerendahan hati, dan kasih tanpa syarat adalah fondasi dari kehidupan yang bertujuan. Melalui hidupnya, Yesus menjadi standar yang harus kita ikuti. Ia membuktikan bahwa perjalanan hidup seturut kehendak dengan Bapanya. Meskipun sulit, tetapi memimpin kita pada tujuan sejati yang melampaui rencana yang kita pikirkan. Saudara terkasih, sekarang mari kita berjalan dengan damai sejahtera. Tidak lagi takut akan masa depan. Karena kita tahu bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Mari lagi sekali kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat bagaimana rencana Tuhan hidup dan indah pada waktunya. Kadang kami merasa tersudutkan, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih indah dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.